Nama saya Ade Ahmad Zakaria dari kelas 10 XRPLC. Di video kali ini saya akan menerangkan atau mempresentasikan hasil kerja saya membuat tugas akhir semester ganjil, yaitu membuat sebuah aplikasi menggunakan bahasa C++. Nah, untuk hasil kerja saya itu membuat sebuah aplikasi yaitu toko buku sederhana. Nah, di sini yang pasti sebelum saya menjalankan programnya, saya akan menjelaskan dulu sintak yang telah saya buat. Oke, di sini seperti biasa ada include yourstream. Nah, yang ini. Nah, itu tuh fungsinya apa? Itu digunakan untuk input dan output standar ya, seperti in dan cout. Nah, di sini ada include cstdlib. Nah, itu digunakan untuk fungsi sistem yang akan menjalankan perintah sistem operasi. Nah, di sini ada include fstring. Nah, itu digunakan untuk membaca dan menulis file ya. Menulis file seperti menyimpan data transaksi ya di file nota. Nanti hasil transaksinya itu akan diprintkan gitu atau disimpan ke dalam file nota ya. Langsung aja ya di sini ke pusing namespace std, itu ya seperti biasa itu tuh agar nanti itu ketika cout itu tidak perlu menggunakan std lagi, jadi tidak ribet-ribet lagi atau yang lainnya itu tidak perlu menggunakan std lagi. Jadi langsung aja di sini menggunakan using namespace std. Nah, di sini ada in main. Nah, in main itu fungsinya apa? Itu adalah nah, di sini kan ada in main. In main itu apa? In main itu adalah titik awal untuk eksekusi program yang telah kita buat. Itu fungsi dari in main itu sendiri. Nah, di sini ada offstream ya. Offstream itu apa ya? Seperti ini, sama aja penjelasannya seperti fstream ini. Offstream itu adalah untuk membuka file yang sudah ditulis. Nah, seperti apa? Jadi semua detail transaksi ya, seperti nama pembeli, total harga, diskon, dan kembalinya itu disimpan ke dalam file. Itu fungsi dari offstream ini ya. Nah, lanjut aja ya, cout ya. Itu tuh untuk output ya, output untuk jadi menampilkan ya, menampilkan ini ya, tulisan seperti ini tuh, seperti nama ya, ada Ahmad Zakaria ya, kelas XRPLC, itu ditampilkan kepada aplikasinya itu. Jadi ditampilkan itu untuk nge-output ya. Untuk mengoutput kepada layarnya itu sendiri. Lanjut ya, di sini kita mendeklarasikan ya. Di sini ada const string toko. Nah, itu apa? Tipe data apa ini tuh? Nah, untuk const string ini itu adalah tipe data ini ya, digunakan untuk mendeklarasikan nama toko sebagai teks tetap. Ya, jadi itu adalah teks tetap. Nah, ini kan nama tokonya itu sudah langsung ada di sini, Arya ya Library. Ini toko saya ya, toko yang telah saya buat di aplikasi ini. Nah, seperti itu. Nah, langsung aja di sini ada integer ya. Seperti kalian ketahui, integer itu apa? Integer itu adalah tipe data bilangan bulat ya, digunakan untuk apa? Di sini integer itu digunakan untuk apa di program ini tuh? Pertama di sini ada pilih. Nah, dipilih ini yaitu adalah untuk menyimpan menu kategori yang dipilih pengguna. Nah, itu. Nah, di sini juga langsung ada jumlah. Belum jumlah. Nah, di sini juga ada total buku. Total buku itu adalah untuk harga total satu jenis bukunya. Nah, di sini juga ada jumlah. Nah, jumlah itu adalah jumlah buku yang dibeli. Nah, di sini juga ada bayar dan kembalian. Ya, itu untuk uang pembayaran dan kembaliannya. Di sini ada hasil ya. Nah, hasil ini adalah yaitu total akhir dari semua pembelian. Di sini juga ada integer diskon ya. Itu tuh adalah untuk persentase diskon ya. Soalnya nanti untuk toko saya ini setiap pembeliannya itu akan didiskon sebesar 10%.
sini ada chart ya. Chart. Untuk chart itu yaitu adalah tipe data karakter tunggal. Jadi maksudnya apa? Jadi kita itu mendeklarasikan chart ini, tipe data ini itu digunakan untuk tipe data tunggal. Jadi contohnya seperti apa? Nah, seperti ini contohnya. Pilihan buku yaitu adalah itu tuh bakal menyimpan pilihan buku berdasarkan hurufnya. Kan nanti kayak bagian kita ini bakal kategori ini gitu. Di kategori ini tuh bakal ada banyak. Jadi kayak ada A, B, C, D dan seterusnya. Nah, itu seperti urutannya itu kayak gitu. Jadi ada A, B, C, D dan seterusnya. Nah, ini ada lagi yang bisa mungkin kalian mudah dipahaminya. Itu adalah yes dan no. Itu untuk menyimpan jawabannya. Yaitu Y atau N. Y atau N. Untuk menambah pesanan atau tidak. Lanjut. Di sini ada tipe data integer X sama dengan 0. Ini belum dijelaskan juga. Ini tuh yaitu adalah index array. Nanti kita akan menggunakan array untuk menyimpan harga setiap pesanannya. Di sini juga ada integer pilihan buku dulu ya. Integer total akhir buku. Di sini ada string pembeli. Ini tuh apa string pembeli itu? Itu adalah tipe data untuk teks yang digunakan untuk menyimpan nama pembelinya siapa. Nah, ini untuk string pembeli. Lanjut, di sini ada integer total akhir buku. Jadi ini tuh adalah array untuk menyimpan total harga dari setiap pesanan hingga 100 transaksi. Lanjut, ini ya, langsung aja masuk ke programnya. Di sini ada cout, masukkan nama Anda. Nah, di sini, ini kan, di sini kenapa gak kita langsung pakai check in terus pembeli? Nah, kenapa? Karena jika kita menggunakan check in langsung ke pembeli, tidak menggunakan get line ini, jadi ketika kalian memasukkan nama yang ada spasinya itu, nanti yang masuk ke bagian aplikasinya itu atau menjalankan eksekusinya itu, kita masukkan Ade Ahmad Zakaria. Nanti yang masuknya itu hanya bagian awalnya aja gitu, Ade. Nanti yang pas bagian spasi kesananya itu nggak diprogramkan gitu, nggak dieksekusi. Jadi bagian Ade-nya aja. Nah, fungsi get line ini yaitu untuk jadi ketika kita masukkan ya nama yang menggunakan spasi itu, nanti bakal muncul semuanya. Nah, itu fungsi dari get line itu sendiri. Oke, lanjut ya. Di sini ada cout menu buku penerbit karena media ya. Di sini ada yang kita jual itu adalah ada 3, yaitu bestseller, fiction dan non fiction. Nah, di sini juga kita menggunakan program ya. Nah, di sini juga kita menggunakan program struktur loop. Itu adalah untuk memungkinkan pengguna itu memesan buku lebih dari sekali. Di sini ya ada ya do dan while. Nah, ini fungsinya untuk apa? Itu adalah struktur pengulangan yang memastikan setidaknya 1 kali eksekusi. Nah, ini jadinya itu adalah cocok untuk skenario seperti ini di mana pengguna harus memasukkan datanya. Nah, di sini juga ada switch case ya yang kita pakai ya. Switch case itu adalah untuk digunakan untuk memilih kategori buku berdasarkan input pilihnya. Nah, ini ada input pilihnya. Nah, si case-nya itu fungsinya apa? Untuk menangani satu kategori bukunya. Jadi kan di sini ada case 1. Itu kayak case 1 itu adalah kategori buku pertama, ini ada list buku bestseller. Nanti yang case keduanya ada list buku fiction. Nah, itu maksudnya. Di sini juga setelah kita ini langsung aja ada, kan ini ada check-in pilihan buku. Nah, ini yang maksudnya tuh kita menggunakan pilihan buku menggunakan tipe data yang tadi itu yaitu chart. Nah, di sini jadi kita pilihnya itu bagian A, B, C, D. Nanti kita ketik aja gitu. Kita pinginnya itu masih ingatkah kau jalan pulang. Nanti kita ketik aja A. Nah, nanti langsung aja diproses gitu sama si aplikasinya itu. Kita akan
beli yang masih ingatkah kau jalan pulang. Nah itu maksudnya dari fungsi dari chart itu sendiri. Nah lanjut, di sini kita menggunakan struktur if else. Nah jadi ini tuh adalah jadi dalam program ini tuh berfungsi untuk memeriksa pilihan pengguna. Nah jadi misalnya ya misalnya misalnya saat memilih buku, program memeriksa ini apakah input pengguna sesuai dengan salah satu opsi yang tersedia. Nah jika benar ya, kalau kita pilih yang buku A, yang A program akan menetapkan harga bukunya yang sesuai. Namun jika input tidak valid, program akan menampilkan pesan kesalahan. Jadi kalau kita ngetiknya asal pasti bakal tidak sesuai pilihan. Nah nanti bakal tampilnya itu yang bagian else, ini pilihan buku tidak tersedia. Jadi kita ngetiknya itu asal kayak ngetik langsung A B C D semuanya gitu. Jadi bagiannya Z kan nggak ada di sini Z. Dan nanti bakal tertampil teraknya ini pilihan buku tidak tersedia. Seperti itu dari fungsi if else itu sendiri, yaitu benar atau salahnya dari yang pilihannya itu maksudnya dari if else. Nah di sini ya sein jumlah ya, itu yang tadi kita udah deklarasikan ya berapa banyak yang dibeli. Nah nanti jumlahnya kayak kita beli yang A gitu, kita mau beli yang si masih ingatkah kau jalan pulang itu mau berapa buku, itu mau 1K mau 2K. Nah gitu ini fungsinya ya. Ini masuknya ke tipe data integer ya, soalnya ini maksudnya ke bilangan bulat. Di sini ada total akhir buku. Nah ini dia bagian eksekusi itunya apa. Nah ini bagian eksekusinya. Jadi bagian pas total buku total bukunya dikali jumlah. Nah nanti kayak kita pilih bagian A, nah jumlahnya berapa, jadi harganya itu dikali jumlah yang kita beli. Nah itu maksudnya. Lanjut ya. Ini sama ya programnya ya, yang case kedua dan seterusnya dan case yang ketiga ya sama aja. Langsung aja kita ke bagian hasilnya ya. Kita untuk bagian hasilnya ini ya. Nah ini kan kita udah misalkan ya, kita tuh nggak bakal ngelanjutin transaksinya, kita tuh udah cukup beli buku itu aja gitu, 2 gitu. Jadi di sini kan berapa banyak, nah di sini kan jadi langsung aja di sini tuh bakal langsung dikasih tahu gitu berapa yang bakal berapa harga dari si orang ini beli gitu. Nanti di sini kan langsung udah dieksekusi, dihitung gitu. Yang tadi di atas itu programnya itu untuk menghitung berapa buku yang kita beli. Nah di sini waktunya metode pembayarannya. Nah di sini langsung aja kita bagian hasilnya ya. Kita menggunakan rumus ya seperti biasa. Ini ada rumusnya ya. Jadi si hasilnya itu dikali diskonnya terus dibagi 100. Nah gitu, seperti itu. Ini hasilnya ya, rumusnya ini ya. Ditambah total akhir buku. Nah itu fungsinya. Nah di sini juga ada total bayarnya. Nanti dikasih tahu total bayarnya itu yaitu dari si hasilnya ini dikurang ya di hasil dikali diskon dibagi 100. Nah itu seperti itu ya. Kembaliannya seperti apa? Nah ini ada kembaliannya, langsung dicantumin rumusnya itu bayar kurang hasil. Jadi yang pasti kalau rumus itu dikerjakannya yang dikurung dulu. Nah inilah ya seperti ini, langsung dimasukkan rumus-rumusnya, nanti bakal ada kembaliannya seperti apa, seperti itu. Sini langsung aja kembalian RP berapa. Nah ini kembaliannya nanti yang dari sini hasilnya nanti masuk ke sini. Nah setelah itu bakal langsung di tampilan terima kasih atas kunjungan Anda, seperti itu. Nanti ini struknya yang bakal ada di tampilan nanti pada saat setelah transaksi, nanti akan ada struknya ya. Kita langsung aja masuk ke contohnya aja ya.
Nah, di sini mohon maaf ya tadi ternyata pas saya record ini tidak muncul tampilan dari aplikasinya di Zoom-nya itu. Jadi kita coba aja direkam dari sini ya. Kita langsung aja running. Nah, di sini ada nama Ade Ahmad Zakaria ya. Kelas RPLC Mapel Kejuruan. Saya selamat datang di toko Arya Ea Library. Ini nama toko saya. Kita contoh masukkan nama Anda. Kita coba Yanto. Nih kita masukin ya. Di sini kita pilih menu buku penerbit Gramedia Pustaka. Di sini ada tiga kategori. Ada bestseller, fiction, dan non fiction. Kita coba aja pilih yang bestseller. Nah di sini ada banyak pilihannya ya. Nah kita cobain aja beli yang Laut Bercerita yang Kita coba. Berapa banyak yang dibelinya? Kita coba beli 2. Nah. Apakah Anda ingin memesan lagi? Nah, di sini kita coba aja, kita bakal pesan lagi nih. Kita ketik Y aja. Nah, masukkan menu buku yang dipilih. Nah, ini ya, kita buku ini ya, yang ini ya. Misal kita pingin cobain beli yang non fiction yang ketiga. Nah, di sini banyak nih macamnya nih. Kita coba beli yang A aja. Lagi Probation. Nah, coba ketik. Nah, berapa pesanannya? Kita beli 1 aja. Enter. Nah, kita cukupkan aja transaksinya, kita N aja ketik. Nah, di sini ada pembayarannya ya. Total pesanan bukunya, jadi kita ditotalin dari yang kita beli. Jadi totalnya itu adalah jadi 258.000. Nah, ini kita udah di diskon ya. Total diskonnya itu 10%. Nah, jadi ini si total bayarnya itu jadi 232.200. Nah, kita masukkan aja jumlahnya itu berapa yang bakal kita bayar gitu ya. Kita coba ya, seginilah yang banyak nih. Nah, seginilah ya. Tetap kita enter. Nah, di sini masuk aja kembaliannya tuh. Nah, itu struknya yang tadi yang udah dicetak itu siap cetak. Kalau ada mesinnya, mesin printnya itu, mesin cetaknya, nanti bakal keluar hasil transaksinya itu. Nah, di sini ya udah kembaliannya itu adalah segini dan langsung aja muncul terima kasih atas kunjungan Anda. Nah, itu. Sekian dari hasil presentasi saya yaitu membuat sebuah aplikasi yaitu toko buku. Mohon maaf bila ada kesalahan dan juga kekurangan. Maaf. Cukup sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.